Saat ini pendaftaran sebagai calon akademi militer, Caba PK Santri Lintas Agama, Caba PK Keahlian, dan Caba PK Reguler Wanita, serta calon Tamtama PK gelombang 1 dan 2 tahun 2022 sedang dibuka. Tentunya banyak sekali persiapan yang harus kalian perhatikan. Bukan hanya dalam hal administrasi, namun kekuatan mental, fisik, dan pengetahuan akademis pun harus kalian siapkan. Bukan hal yang mudah untuk bisa terlihat keren dan gagah menggunakan seragam TNI, karena proses seleksi ini bisa memakan waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya kalian bisa diterima sebagai prajurit TNI AD. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kalian bisa lolos asal disiapkan dengan benar. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan dan siapkan sebelum mendaftar sebagai prajurit TNI AD. 1. Administrasi. Ini adalah tahap yang paling awal namun sering disepelekan. Lalu periksa dengan cermat kelengkapan berkas dokumen yang diperlukan untuk syarat pendaftaran. Dari akte kelahiran, ijazah serta raport yang sudah dilegalisir, KTP, KK, SKCK, dan masih banyak administrasi lainnya yang perlu kalian siapkan. Selalu cermat, teliti, dan tertib dalam mengarsipkan dokumennya sesuai dengan arahan petunjuk kelengkapan. Perhatikan kebenaran dan keabsahan datanya. Dan ingat, jangan sampai kalian memalsukannya. Kebohongan itu akan selalu kelihatan karena pada saat kalian seleksi administrasi, pemeriksaan selain menggunakan SDM yang handal juga memiliki teknologi yang canggih. Apabila kalian memalsukannya, maka sudah pasti kalian akan langsung didiskualifikasi dari pendaftaran. Jangan lupa siapkan beberapa salinan dokumen untuk berjaga-jaga. 2. Kesehatan. Biasanya dilakukan 2 tahap. Tahap pertama khusus pemeriksaan bagian luar tubuh seperti tinggi dan berat badan, postur, telinga, kulit, virginitas dan payudara khusus wanita, varikokel dan hernia khusus pria, ambeien, amandel, tangan dan jemari, mata, gigi, THT, alat reproduksi, anus, bentuk kaki X atau O, varises hingga telapak kaki. Dalam tahap ini, calon diperiksa oleh panitia tes, khususnya panitia bidang kesehatan. Tahap kedua khusus pemeriksaan bagian dalam tubuh. Pemeriksaan itu meliputi urin, darah, dan ronsen. Pemeriksaan urin untuk mendeteksi penyakit ginjal dan kencing manis. Pemeriksaan darah dapat diketahui normal tidaknya asam urat kolesterol, gula darah, AB lemak darah, dan lain-lain. Pemeriksaan ronsen akan diketahui ada tidaknya kelainan atau penyakit paru-paru, jantung, dan organ sekitarnya. Selain itu, calon juga menjalani pemeriksaan dengan EKG atau rekam jantung untuk melihat kondisi jantung dalam keadaan baik atau tidak baik. Pemeriksaan dengan USG atau ultrasonografi untuk mengetahui benda asing seperti batu ginjal. Spirometri untuk mengatur kekuatan pernapasan. Audiometri untuk mengatur kepekaan pendengaran dan lain-lain. Maka dari itu, kesehatan kalian harus dijaga ya selama proses seleksi. Karena badan yang ideal belum tentu mempunyai tubuh yang sehat dan bugar. Lakukan pola makan sehat dan jauhi gaya hidup yang tidak sehat. Jangan lupa lakukan medical check-up untuk mengetahui keseluruhan kesehatan fisik kalian. Jadi jika ada kelainan seperti gigi berlubang, varises, mata minus, atau hal lain,
kalian bisa lakukan tindakan cepat agar bisa mengatasinya lebih lanjut. 3. Kesemaptaan jasmani. Seorang prajurit tentunya wajib mempunyai kondisi fisik yang bugar, gagah, dan prima. Terlebih karena tugas besar menjadi abdi negara yang akan diemban. Kesemaptaan adalah serangkaian tes kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik. Tes di sini meliputi kesiapan fisik dalam lari, push up, sit up, pull up, shuttle run, renang, dan lain-lain. Akan lebih mudah jika kalian sering berlatih setiap harinya agar tubuhmu terbiasa dan kuat dalam melakukan hal-hal tersebut. Karena akan ada batas penilaian dalam jumlah atau waktu tertentu untuk menentukan kelolosan kalian dalam tes ini. Selalu rutin ya dalam berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh kalian. 4. Pelajari psikotes, akademik, dan mental ideologi. Selain fisik yang bugar, mental yang kuat, dan pengetahuan juga perlu dipersiapkan. Tes psikologi ini untuk memeriksa aspek intelijensi dan kepribadian. Jangan lupa tes akademik meliputi mata pelajaran yang biasa kalian dapatkan di sekolah. Selain itu, pelajari dan pahami kembali tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sejarah perjuangan pahlawan, dan pengetahuan terkait TNI AD. Kamu perlu sering berlatih menjawab soal-soal psikotes, akademik, maupun cara menjawab dalam tes mental ideologi, baik melalui buku-buku, internet, ataupun di medsos yang menyediakan tipe-tipe soal khusus untuk seleksi TNI AD. Dengan ini kalian akan lebih mengenal bagaimana soal-soal yang akan kamu hadapi nantinya saat seleksi. Jadi kalian sudah terbiasa dan tahu bagaimana menjawab dengan tepat. Itulah tahapan yang harus dipersiapkan persiapan masuk TNI AD. Semoga informasi ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD. Dan semoga di tahun 2022 ini kalian dapat lolos menjadi anggota TNI AD. Salam sukses dari Abi Banjar. Semangat anak muda harapan Indonesia. Salam motivasi anak NKRI.